Apalagi kita mengetahui bahwa para ulama menghimpunkan dari berbagai hadis-hadis Rasulullah, mereka menghimpunkan bahwa orang-orang nang su'ul khatimah itu sudah terlihat tanda-tandanya. Nah, apabila tanda-tanda su'ul khatimah itu kita ukur dengan keadaan kita, makin banyak ada tanda pada diri kita, tentu makin takut dengan su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, derajat tertinggi rasa takut akan diperoleh jika seseorang merasa takut kepada Allah karena mengenal sifat-sifatnya. Perasaan takut seperti ini akan menjadi hal bagi orang yang bersifat dengannya meskipun dia seorang siddiqin. Takut yang paling tinggi itu tingkatannya adalah takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena Allah mempunyai sifat-sifat kebesaran. Itu yang lebih afdal, yang lebih tinggi kedudukannya. Allah pernah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, "Khabni kama takhafu sabu'ad dari." Artinya, wahai Daud, ujar Tuhan, takutlah kamu kepadaku sebagaimana kamu takut terhadap binatang buas. Kenapa kita takut kepada binatang buas? Karena binatang buas itu bisa menerkam. Binatang buas itu gagah perkasa. Binatang buas itu punya sifat-sifat yang keras. Dan binatang buas kada peduli kita ini salah atau kada terhadapnya. Walaupun kita kada bersalah, binatang buas bisa menerkam kita. Maka itulah halnya takut kepada Allah itu memandang sifatnya. Walaupun kita kada pernah bersalah kepada Allah, kita bisa dihukum oleh Allah. Karena menghukum atau memberikan nikmat itu adalah sesuatu yang harus bagi Allah, bukan sesuatu yang wajib. Orang yang bermaksiat boleh jadi dimasukkannya ke dalam surga. Orang yang hidupnya taat boleh jadi dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kita takut kepada Allah itu takut kepada Allahnya. Karena Allah punya sifat-sifat kebesaran. Allah punya sifat yang tidak peduli. Nah, ini derajat yang tinggi. Apabila kita demikian punya sifat takut yang macam tadi, walaupun kita kada berbuat dosa, tetap kita takut kepada Allah. Walaupun kita kada pernah melanggar hukum Allah, tetap kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena takut kita bukan kepada siksanya, takut kita bukan kepada ancamannya, tapi takut kita kepada Allah itu karena Dia mempunyai sifat-sifat yang demikian tadi. Nah, itu derajat takut yang tinggi. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kada pernah salah terhadap Allah. Nabi kada pernah melanggar apa yang diperintah Allah. Nabi kita menjunjung apa yang diperintahnya. Tapi Nabi berkata, "Ana akhsyakum lillah wa atqa." Aku, ya Nabi, orang yang paling takut di antara kalian ini terhadap Allah. Padahal Nabi kada pernah maksiat. Berarti Nabi bukan takut kepada ancaman Allah. Nabi bukan takut kepada siksanya Allah,
tapi Nabi takut itu kepada Allahnya. Nah ini khauf nang tinggi. Ada khauf nang di bawah, nang rendah, itu orang-orang yang takut kepada Allah karena siksanya. Karena Allah itu mempunyai neraka, Allah itu mempunyai siksa yang dahsyat, lalu takut kepada Allah. Nah ini nomor 2 tingkatannya. Orang yang macam ini, takut nang ini bisa tertipu. Kenapa? Satu saat ini merasa kada berbuat dosa, lalu kada takut kepada Allah. Kalau kita takut lawan Allah itu hanya takut siksanya, takut ancamannya, itu bisa kita kada takut lawan Allah kalau kita merasa kada berdosa. Lain hal dengan takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah disebabkan takut, itu bisa terjadi. Disebabkan harap, bisa juga terjadi. Orang menjauhi yang dilarang Allah karena dia takut kepada Allah. Aku bukan takut siksanya, kada, takut kepada Allahnya. Lalu aku tinggalkan ini perbuatan munkar, aku tinggalkan ini perbuatan yang dilarang, aku takut kepada Allah. Ini tinggi derajatnya. Ada orang yang meninggalkan munkar, ada orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah karena takut dengan ancaman Allah. Kok kada wani melakukan ini karena masuk neraka mati. Kok kada wani melakukan ini karena dikubur, karena dihimpit oleh kubur. Aku kada wani melakukan ini karena kena bila mati sakit matinya. Nah ini tingkatan yang kedua, takut bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada ancaman-ancaman atau siksa-siksa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melanggarnya. Ini pun bagus juga, kedudukan yang kedua. Ada lagi orang yang takut berbuat maksiat karena dia khawatir kalau matinya su'ul khatimah. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang ancaman dosanya itu su'ul khatimah. Salah satunya riba namanya. Orang yang melakukan praktik riba itu ancamannya su'ul khatimah. Maka dewani riba. Kenapa? Ini bisa su'ul khatimah matinya. Kada wani aku melakukan riba, mati bisa kada beriman, lalu menarik diri daripada riba. Nah ini takutnya kenapa? Takutnya karena su'ul khatimah. Nah ini pun termasuk bagus juga, walaupun di urutan nomor 2 ini. Jadi su'ul khatimah itu patut kita takuti. Kenapa sebabnya? Karena su'ul khatimah itu merupakan akhir daripada nilai manusia. Nilai akhir sama dengannya di ujung. Ujar Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Nah, amal-amal itu ini dinilai di ujungnya. Nah, jadi kita kalau takut kepada su'ul khatimah, kita khawatir kalau mati ini kadang membawa iman. Ini takutnya takut di tingkatan yang nomor 2. Apalagi kita mengetahui bahwa para ulama menghimpunkan dari berbagai hadis-hadis Rasulullah, mereka menghimpunkan bahwa orang-orang nang su'ul khatimah itu sudah terlihat tanda-tandanya. Nah, apabila tanda-tanda su'ul khatimah itu kita ukur dengan keadaan kita, makin banyak ada tanda pada diri kita, tentu makin takut dengan su'ul khatimah.
Ujar ulama mengatakan sekurang-kurangnya ada 11 alamat yang menunjukkan seseorang itu mati khawatir dicabut imannya. Artinya su'ul khatimah. Pertama, harisan 'ala dunya wa jam'il mal. Orang ini suka tamak atas dunia dan suka menghimpunkan harta. Ini satu tanda apabila kita ini hidup ketujuh dengan dunia ini dan suka menumpuknya, suka menghimpunkannya, berarti ada securit pada diri kita ini alamat su'ul khatimah. Yang kedua, ujar mereka mengatakan himmatuhus syahawat. Pikirannya itu nang nyaman-nyaman. Kayak apa makan supaya nyaman, kayak apa guring supaya nyaman, kayak apa duduk supaya nyaman, kayak apa berpakaian supaya nyaman. Nah, kayak apa itu ini supaya nang nyaman-nyaman. Pikirannya hanya untuk syahwat, untuk nang nyaman-nyaman. Dalam diri kita ada yang demikian itu, dua curit, sudah kita alamatnya su'ul khatimah. Yang ketiga, fahasan fil qaul wa miksara. Yang ketiga itu alamatnya adalah berkata-kata nang kada baik dan banyak bicara. Perkataan nang kada baik itu bahasa, perkataan yang jahat. Bungo nyambet orang, bangsat, binatang. Ketujuh menyambet nangka itu bahasa. Sekali-sekali itu ada bapaknya gawian. Hari-hari kada tersambet ada bungo itu bilangnya. Baik lawan bini atau lawan anak atau lawan siapa. Hari-hari kada lepas dimuntung itu pada kalimat-kalimat nang jahat keluar. Nah, ini tanda juga. 3 curit sudah. Yang keempat, tahawun bis shalah. Memperinting dengan sembahyang. Sembahyang itu dianggap inting. Arti menganggap inting sembahyang itu luas. Jam berapa kagak sembahyang zuhur? Tidak ada masalah. Berjamaah kadakah kada jadi soal. Berjamaah itu kada dianggapnya satu keuntungan, kada berjamaah kada dianggap satu kerugian. Itu memperinting sembahyang. Kada peduli sembahyang berjamaah kadakah kada apa-apa juga. Walaupun rumah parak lawan langgar 4-5 langkah sampai ke langgar, kada peduli. Nah, tahawun bisa memperinting lawan sembahyang. Sembahyang khusyuk kada berjamaah kah, kada kah, di awal waktu kah, di akhir waktu, kada peduli. Asal tak sembahyang aja. Nah, ini tahawun bisa. Bila itu gawian kita, itu alamat su'ul khatimah. Yang kelima, suhbatuhul fujjar. Nah, kekawanannya ini orang-orang yang kada baik. Kekawanan orang-orang yang kada baik. Kada ada biasa kawan nang orang saleh, orang nang takwa. Nang akrab lawan inya tuh kada ada orang-orang saleh. Nang akrab dua inya kada ada orang-orang takwa. Maka wanang periman-periman. Mencalok mulang naik ke rumahnya periman-periman tuh aja, kada ada orang saleh, orang takwa, penuntut ilmu kada ada. Keenam, sayyi'ul khuluq, jahat perangainya,
Nang ketujuh fakhura, angkuh. Nang kesembilan manhul manfaat linnas, pamalar manfaat diri, pamalar terhadap manfaat diri. Maunya kita harap badu tulis baik tulisan kita, jangan tulisakan bang aku mau dendak pamalar lawan manfaat diri, harap batu tukangan mulahkan bang jangan baku kuler kada kawa. Pamalar lawan manfaat diri. Periksakan pang ini baikkah kadakah? Asli kada? Bahwa udah tahu. Pada seorang tahu. Nah, pamalar lawan manfaat diri. Tandanya itu. 9 kalilur rahmah, kada penyayangan. Kada penyayangan. Salah seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Rasulullah parahatan mencium cucu sidin Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dicium sidin, diangkat sidin, cucu sidin. Jadi jar sahabat Rasulullah tadi, wahai Rasulullah, ulun sambilan bisi anak kada pernah ulun ciumi anak ulun itu. Sambilan bisi anak kada pernah ulun cium anak ulun. Ujian Nabi jam tu kada penyayangan ngarannya. Orang kada penyayangan, Nabi kada disayangi Tuhan. Kada penyayangan lawan manusia, lawan makhluk Allah yang lainnya. Nang ke-10 bakhila, bakhil, pemalar. Artinya biar awak uyo, biar awak uyo, biar awak sakit, biar sambati orang, asa duit jangan keluar. Pemalar itu. Duit diulah Tuhan seakan menjaga diri, jangan diri menjaga duit. Hakun haja apa? Hakun haja disambat orang apakah? Asa duit jangan keluar. Pemalaran itu. Tepaling. Allah menciptakan sesuatu dalam dunia ini, duit macam-macam supaya diri nyaman. Diri supaya nyaman. Jangan disambat orang, jangan lapar. Nah, jangan lapar beribadah ada apa-apa. Tepaling. 11 nasiyan lil maut, zakiran lil maut illa qalila. Binian tuh pemalar. Binian ini umumnya pemalar. Makanya jar Nabi binian ini supaya banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Untuk mengandang diri daripada neraka. Paling banyak penghuni neraka itu adalah bini-bini. Begitu Nabi ceramah demikian supaya bini-bini ini banyak-banyak bersedekah, ada yang melontarkan bunilnya lawan Nabi, ada yang melontarkan ke kalungnya. Kenapa? Karena takutan melawan hadis Nabi tersebut. Binian nang pemalar, duit banyak berisi apa? Baaruhan enggak bisa orang pemalaran ngarannya. Upahakan seorang nyakam baca Yasin. Emang enggak bisa orang. Mulai iwak, bemasak, duitnya ada, itu diupahakan. Waktunya kalau puang, tahu segan seorang baca wirid napakah? Nah itu gunanya duit. Itu orang nang pemurah ngarannya, nang ada pemalar. Hakun geriget baju, bersih tangan baju, kada tak baca wirid sampai yang tak tunda gara-gara mau urus masakan itu. Ini pemalar ngarannya. Nah, lain kada ada duitnya. Nah duitnya kada ada, gak bisa orang, itu lain kisah. Jadi duit itu gunakan menjaga awak supaya jangan lapah. Biar awak lapah untuk ibadah. Nah itu gunanya. Awak boleh lapah cuma untuk ibadah. Ibadah itu macam-macam, ada yang kawa diwakilakan, ada yang kada kawa diwakilakan. Membaca Quran kawa diwakilakan, kada kawa. Sampai yang sunat tahajud kalau diwakilakan, kada kawa. Kalau bayar lawan duit, kada kawa. Nah,
Kalau kita melayani orang banyak, manggawi ini, manggawi itu ibadah ya, cuma kawah aja diwakilakan ini. Nang lebih utama nang kita gawi ibadah nang kada kawa diwakilakan. Nyebingin nang pintar balasan gaina itu ibadah ya masakakan itu jar. Nah, masa duit jangan keluar. Masakan itu ibadah juga. Itu memasakan ibadah cuma ibadah nang kawa diwakilakan. Banyak ibadah nang kada kawa diwakilakan itu nang dihimati. Ibadah nang kada kawa diwakilkan. Baca Quran, baca Yasin, baca selawat itu kada kawa diwakilakan lawan orang. Namun ini kamu jalan duit. Nah itu gunanya duit. Jangan sampai bakhil. Nasiyan lil maut la yadhkurul maut illa qalila. Nang ke-11 orang ini jarang mengingat mati. Jarang mengingat mati, kada takutan lawan su'ul khatimah. Kada meminta lawan Tuhan husnul khatimah. Nah ini. Kesimpulannya, orang-orang nang mati bakal husnul khatimah itu adalah orang-orang nang sejak wahini takutan dan selalu minta lawan Tuhan husnul khatimah. Sembahyang doa lawan Tuhan, ya Allah berikan hamba husnul khatimah. Sembahyang husnul khatimah. Nah, dalam sujud kadang-kadang minta Allahumma khtim li bi husnil khatimah. Nah, itu tanda orang husnul khatimah. Takutan mati itu jahat dan selalu minta lawan Tuhan husnul khatimah. Kalau kita perasaan kadada takut mati itu kena dicabut iman. Kadada sampai wah ini kadada perasaan takut mati itu dicabut iman. Kada pernah tafakur, wah aku ini mati beriman juga, kada kakain ada tahu lagi nih. Kada pernah memikirkan itu. Mencari amalan-amalan supaya husnul khatimah maginnya ada suah juga. Jadi seolah-olah mati itu ya mati. Nah ini alamat orang yang mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu.